Episode 71-75. Su Chen mengadakan pertunjukan dan berteriak, "Tuan Miao, tolong serahkan Lu Chen ini, dan bawa dia kembali untuk diinterogasi dengan ketat." "Oke, kalau begitu, jangan salahkan pemiliknya karena bersikap kasar." Miao Yan tidak repot-repot berbicara dengan Su Chen, itu hanya membuang-buang air liur. "Saya akan mengatakannya lagi, Lu Chen bukanlah penjahat, dan saya, Sekte Feixia, tidak akan menyerahkan siapapun. Tuan Suzhou, silakan kembali." Dari 3 sekolah bela diri besar, hanya Sekte Feixia yang menurun dari hari ke hari, mudah ditindas. Nada suara Chen menjadi dingin, dan dia tidak menatap Miao Yan apapun. "Bisakah Anda, Feixiamen, menanggung tugas menutupi penjahat itu?" 3 sekte seni bela diri utama di Dengzhou semuanya berada di bawah Xuantian Bizong. Jika Sekte Feixia diserang, Su Chen tidak dapat menahan amarah Xuantian Bizong. "Kapan kita sampai di Gunung Feixia yang merupakan wilayah Feixiamen? Apakah Su Chen benar-benar berani menyerang seorang woman?" Kekuatan Su Chen hebat, tapi merajalela di kota Dengzhou. Miao Yan berkata dengan dingin. Dia juga melihat bahwa Su Chen tidak hanya ingin mengeluarkan Lai Guang, tapi juga ingin mendapatkan Lu Chen. "Maaf, Lu Chen berada di bawah perlindungan Sekte Feixia dan tidak bisa memberikannya kepadamu. Dia sudah mengetahui segalanya dan menjelaskannya hanya membuang-buang waktu. Apa yang perlu dijelaskan?" "Jelaskan." Su Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar, tidak memberi kesempatan pada Miao Yan untuk menjelaskan. "Tuan Lai adalah seorang alkemis peringkat 4 yang bermartabat, bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong? Serahkan dia secepatnya, jangan merusak keharmonisan di antara kita." Miao Yan berkata dengan cepat. "Tuan Suzhou, harap tenang. Hal ini tidak sesederhana itu. Anda tidak dapat mendengarkan kata-kata sepihak Lai Guang. Sungguh keterlaluan meminta seseorang untuk menyerang sang alkemis." Namun, Lai Guang tidak menyebutkan apapun tentang permainan judi. Lai Guang berteriak dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa Lu Chen sama kejamnya dengan iblis, membunuh orang kedua anak, dan ingin membunuhnya. "Feixiamen menindas saya, dan saya berharap gubernur akan menegakkan keadilan." Ketika orang-orang dari Ziyunmen dan Sashamen melarikan diri dan Lai Guang dalam bahaya, dia memimpin pasukannya keluar. Sebenarnya, dia sudah datang sejak lama, tapi tidak nyaman untuk bercampur dengan seni bela diri lain. Jadi dia menyembunyikan tentaranya dan kuda di lembah dan tidak menunjukkan wajahnya. Su Chen dan Lai Guang memiliki persahabatan yang baik, dan biasanya menerima banyak manfaat dari Lai Guang. Kali ini, Lai Guang juga menariknya untuk membalaskan dendam putranya. Nada bicara Su Chen juga melambat, lalu dia menatap Lai Guang, berpura-pura menjadi terkejut. "Hai, Tuan Lai, mengapa Anda ada di sini?" "Bertindak sembarangan." Boom! Pengunjung itu berteriak keras, membuka tangannya, dan kekuatan tak kasat mata meletus, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Keempat penjaga di sekitar Su Chen juga melompat ke udara untuk mencegat orang yang mendekat. "Lindungi gubernur." Dalam tim berkuda, seseorang meninggalkan kudanya, melayang ke udara, dan terbang menuju Su Chen seperti kilat. Suara marah terdengar, seperti guntur menggelegar di langit, memekakkan telinga. "Su Chen, jika kamu berani melakukan kejahatan berikut, apa yang harus kamu lakukan?" Su Chen sangat marah, berbalik untuk melihat sumber suara, dan melihat tim kuda berlari menuju sisi ini. Suaranya terdengar sangat mudah, namun dengan keagungan alami, membuat orang menyerah. "Su Chen, hentikan." Tepat ketika kedua belah pihak sedang berperang, sebuah suara memecah suasana dingin. Bahkan jika seseorang penakut, dia harus menguatkan dirinya saat ini dan tidak berani mundur setengah langkah. Para murid Feixiamen juga memasang posisi bertarung satu demi satu, siap melawan tentara negara sampai mati. Miao Yan mengertakkan gigi, dan juga mengeluarkan perintah-perintah kematian untuk melindungi Lu Chen dengan sekuat tenaga. Semua murid Sekte Feixia mematuhi perintah dan bersiap untuk bertarung. Jangan biarkan orang luar masuk ke gerbang gunung. Juga, Lai Guang bukan hanya sia-sia, pavilion pil di belakang Lai Guang, bahkan Xuantian Bizong akan memberikan 3 poin, apa yang dia takuti. Su Chen tidak mengambil contoh Miao Yan, dia juga punya pendukung di ibu kota, setidaknya dia bisa meredakan amarahnya. Xuantian Bizong, tuan ini menjunjung tinggi keadilan bagi Lai Guanzu, menangkap penjahat, dan menangani bisnis seperti biasa. Jika Sekte Feixia menghalangi penegakan hukum tuan ini, bahkan jika tuan ini menyerang Sekte Feixia, Xuantian Bizong tidak akan menyalahkan tuan ini. "Salahkan kamu, Miao Yan."
Melihat Su Chen bersikap agresif, Miao Yan pun menjadi marah. Su Chen, kamu berani menyerang Sekte Feixia. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Xuantian Bizong? Murid Feixiamen belum pernah melihat postur seperti itu sebelumnya. Banyak dari mereka menjadi penakut, hawa dingin tak berujung menyelimuti dunia, membanjiri langit dengan kekuatan, semua prajurit lapis baja menunjukkan senjata mereka satu demi satu, terlatih dan diatur dengan baik formasi ofensif, puluhan ribu tentara lapis baja meraung serempak, bergema di langit. Ho, Su Chen bangkit dari tanah, bertanya-tanya dan menatap tim kuda dengan mata terbelalak, saya rasa tidak. Pemandangan di ibu kota kekaisaran lebih bagus, apakah Anda masih datang ke Gunung Feixia untuk melihat pemandangan? Dia tidak bisa memahaminya. Ada 99 prefektur di dinasti Yongming, dan Dengzu adalah yang paling tidak mencolok. Untuk apa pangeran keempat datang ke Dengzu? Ming Hao adalah pangeran keempat dinasti Yongming, mungkin calon raja, mungkin calon pangeran, bagaimanapun, anggota keluarga kerajaan tidak boleh tersinggung oleh pemimpin negara kecil. Bahkan pemimpin negaranya pendukung tidak bisa mempertahankannya. Su Chen sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras, dan mau tidak mau menggigitnya kepala. Pejabat rendah tidak tahu pangeran keempat akan datang, jadi dia membuat salah bicara beberapa saat, dan meminta pangeran keempat untuk turun. Ming Hao bahkan tidak melihat ke arah Su Chen, tetapi hanya berkata dengan enteng. Siapa yang baru saja menyebut pangeran ini bajingan? Su Chen, Gubernur Dengzu, terlambat menjemput supirnya, dan kuharap pangeran keempat akan memaafkanku, teriak Su Chen dengan keras, bahkan tidak berani menunggang kuda, dan berlari kencang, meraih kuda Ming Hao, dan bersujud di tanah untuk mengaku bersalah. Semua prajurit mematuhi perintah, ikuti aku untuk menyambut pangeran keempat. Murid Su Chen mengecil, dan dia mengenali bahwa itu adalah pangeran keempat Ming Hao. Tim kavaleri dipimpin oleh seorang pemuda, mengenakan jubah ular piton yang indah, dengan penampilan yang bermartabat dan momentum yang luar biasa. Pangeran keempat, untuk sementara, puluhan ribu tentara lapis baja dan kavaleri berdiri di tempat, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Para prajurit Dengzu saling memandang dengan cemas, bukan gubernur yang memberi perintah, mereka tidak mau menuruti perintah, tetapi mereka takut pangeran keempatlah yang akan datang, dan tidak dapat menanggung kejahatan kelalaian. Orang yang datang berdiri di udara dan mengeluarkan perintah agung. Suaranya seperti guntur, dan menyebar sejauh 100 mil. Pangeran keempat tiba, dan perwira serta tentara Dengzu segera menyambutnya, dan siapapun yang mengabaikannya akan dieksekusi. Namun, pengunjung hanya menekan punggung Su Chen dengan punggung tangannya, mengalahkan Su Chen yang berada di alam transformasi roh tingkat ke-6 dengan ringan. Tinju itu sangat kuat. Kekuatan tinju menekan udara membentuk gelombang deras, jika ada yang terkena, tubuh seseorang akan hancur berkeping-keping, terkejut dan marah. Su Chen menamparkan pelana, terbang, dan meninju orang yang datang. Siapa yang datang? Jangan sebutkan kesalahannya, tapi itu tergantung pada kinerja Anda di masa depan. Siapa? Mendengar itu, segel Su Chen langsung menjadi hitam, dan 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari di atas kepalanya. Murid Sekte Feixia, Lu Chen. Namanya Lu Chen. Su Chen menggosok tangannya dan tersenyum, lalu terus menyanjung, siapakah sahabat pangeran keempat? Aku juga ingin melihat tingkah laku sahabatku. Pangeran keempat memiliki seorang teman dekat di Dengzu. Ini sungguh merupakan berkah bagi Dengzu. Pangeran datang menemui seorang sahabatnya. Ketika Su Chen mendengar bahwa Ming Hao memberinya kesempatan untuk memberikan kontribusi, sebagai jika dia sudah diampuni, dia buru-buru bangkit, berdiri di samping kuda Ming Hao, dan bertanya dengan hormat, saya tidak tahu mengapa pangeran keempat ada di sini. Ya. Ming Hao akhirnya menoleh dan menatap Su Chen, dengan tatapan kekuatan di matanya, para prajurit dan kuda ada di depan, tidak pantas bagimu untuk berlutut, ambillah bangun dan bicaralah terlebih dahulu. Kulit Lai Guang langsung pucat, dan dunia berputar beberapa saat, merasa bahwa seluruh dunia hanya hitam dan putih, tanpa kecemerlangan, pangeran keempat dan sahabat tanda pagar 39. Ming Hao mengerutkan kening, dan mulai memarahi. Tutup naik, dia adalah sahabat pangeran ini, tidak perlu memberi hormat. Raiko memarahi. Lu Chen yang berani, jika kamu melihat pangeran keempat tidak hormat, haruskah dia dihukum? Aura orang-orang misterius itu tidak kuat, dan mereka tidak terlihat seperti master, tapi Ming Hao cukup menghormati mereka. Selain pelayan yang kuat itu, selain Ming Hao ada 10 orang misterius berjubah hitam dan berkerudung menutupi wajah mereka. Tetapi di antara rombongan ini,
ada lebih dari selusin orang yang tidak sederhana, semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka pada dasarnya berada di alam transformasi roh tingkat ketujuh. Orang yang menindas Su Chen ternyata adalah ahli di alam transformasi roh tingkat 8. Ming Hao mengabaikan Lai Guang dan melanjutkan perjalanannya. Pengikut di sekitar Ming Hao tidak banyak, hanya lebih dari 20 orang. Melihat orang-orang yang dibawa oleh Ming Hao, orang bisa tahu betapa megahnya perjalanan Ming Hao. Sebenarnya Lu Chen berpikir, kenapa Ming Hao tiba-tiba muncul? Hanya ada satu orang yang tidak memberi hormat kepada Ming Hao, dan itu adalah Lu Chen. Miao Yan memimpin para murid, semuanya bergandengan tangan mereka bersatu, membungkuk sedikit, dan memberi hormat kepada Ming Hao sebagai seorang pejuang. Naik turun gerbang Feixia, sampaikan penghormatanku kepada pangeran keempat. Lihat ke belakang dan lihat bagaimana aku menghajarmu sampai mati. Lu Chen adalah sahabat pangeran keempat, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sial, bajingan, aku ditipu sampai mati olehmu. Su Chen tidak berbicara, tetapi hanya menatap Lai Guang dengan galak, dan bertanya kepada keluarga Lai Guang 10.000 kali di dalam hatinya. Lai Guang menghampiri Su Chen, dan bertanya dengan gembira, pangeran keempat tiba-tiba muncul, apakah dia datang untuk mendukung kita? Untuk menemukan pangeran sebagai belakang panggung, masa depan tidak terbatas. Su Chen luar biasa, dilihat dari cara Su Chen memimpin kuda untuk pangeran keempat, Su Chen mungkin milik pangeran keempat, bukan? Lai Guang membungkuk cepat, dia juga sedikit terkejut, apa yang dilakukan? Pangeran Chaodu di sini, alkemis tingkat 4 Lai Guang, beri penghormatan kepada pangeran keempat. Su Chen datang sambil memegang kendali Ming Hao, dengan senyuman di wajahnya, tapi senyuman itu tidak wajar tidak peduli bagaimana penampilanmu melakukannya. Hampir 100 kavaleri berlari mundur dan maju keluar, menjaga Ming Hao dan rombongannya. Puluhan ribu tentara lapis baja berlutut di kedua sisi, berteriak keras. Saudara Lu, Ming Hao berbalik dan memandang Su Chen seperti ikan mati, katakan padaku, mengapa Anda memimpin pasukan Anda untuk mengepung Feixiamen? Tidak sibuk, aku akan menyelesaikan sedikit masalah untuk kakak Lu dulu, kata Lu Chen. Oke, kalau begitu undang pangeran keempat yang datang ke Wumen kita untuk berkumpul. Meskipun, Lu Chen adalah Raja Alkimia yang setengah jalan menjadi biksu dan belum dikanonisasi secara resmi oleh Sekte Alkimia, tetapi hal itu tidak menghalangi posisinya di jalur alkimia. Hanya paviliun alkimia besar Kekaisaran Ruofeng yang memiliki Raja Alkimia yang bertanggung jawab. Di paviliun dan dinasti Yongming, tidak ada raja dan, jika saudara-saudaranya mengetahuinya, mereka pasti akan bergegas untuk berteman dengan Lu Chen. Lu Chen adalah seorang alkemis di tingkat Raja Alkimia, dan memiliki status yang sangat tinggi dalam alkimia. Siapa yang tidak ingin memenangkan hati Lu Chen? Kedua, dia ingin untuk mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati Lu Chen. Pertama, dia ingin membalas Lu Chen karena telah menyelamatkan nyawanya. Kali ini dia menerima kabar bahwa Lu Chen sedang dalam masalah di Dengzhou. Dia bergegas bersama sekelompok ahli tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untungnya, dia bertemu Lu Chen. Lu Chen menyempurnakan pil Luo Jinxing hebat, yang membantunya menghilangkan racun dan membawanya kembali dari gerbang neraka. Ming Hao tertawa, mengingat kembali saat dia diracuni, hidupnya tidak lama lagi, dan semua pikiran hilang. Berkat bantuan saudara Lu, saya sudah baik-baik saja. Saya mendengar bahwa Anda datang ke Dengzhou, jadi saya di sini untuk menemui Anda. Lu Chen tersenyum dan mengembalikan hadiah itu. Pangeran keempat, kamu baik-baik saja sekarang. Ming Hao turun dari kudanya dan menundukkan tangannya kepada Lu Chen, wajah kayunya yang serius akhirnya tersenyum. Lai Guang dan Su Chen, apakah kedua orang ini sudah mati? Tidak ada yang mengira bahwa Lu Chen adalah teman pangeran keempat. Siapa yang berani menindas Lu Chen di masa depan? Tindakan ini, di mata orang lain, perbedaan gaya melukisnya terlalu besar. Su Chen sama sekali tidak keberatan, dia tetap menyanjungnya dengan senyuman dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Kakak Xiao sungguh luar biasa. Betapa menjijikkannya, Lu Chen Yao adalah hantu, gubernur negara bagian ini sombong dan mendominasi sekarang, dan dia tidak ragu-ragu menyerang Feixiamen untuk membantu Lai Guang. Tetapi sekarang ketika Ming Hao muncul, dia langsung berubah menjadi seekor anjing kuning tua yang menggelengkan kepala dan ekornya. Lu Chen berbalik ke samping dan menendang Su Chen ke samping, pergi. Su Chen membuka lengannya dan bergegas menuju Lu Chen. Senyumannya penuh dan kuat, serta ekspresinya baik dan tulus, seperti saudara yang telah berpisah selama bertahun-tahun.
Ming Hao memandang Lai Guang dengan pandangan menghina, dan berkata dengan penuh arti. Pangeran ini tidak bisa menyembuhkanmu, tapi bukan berarti tidak ada yang tidak bisa menyembuhkanmu. Meskipun Ming Hao adalah seorang pangeran, dia dapat menangani Su Chen, tetapi dia sebenarnya tidak punya hak untuk menghukum Lai Guang, paviliun dan milik sekte dan merupakan cabang independen dari sekte tersebut. Umumnya tidak mencampuri urusan dinasti, juga tidak diatur oleh dinasti Yongming. Melihat bahwa tidak ada jalan untuk mundur, Lai Guang tidak punya pilihan selain mengangkat Dange keluar dan mengambil alih kekuasaan pangeran keempat dengan force. Saya adalah alkemis peringkat 4, yang berafiliasi dengan alkimia paviliun, dan tidak diatur oleh hukum dinasti. Ming Hao mendengus pelan, lalu berkata, mengetahui bahwa saya dianiaya, saya masih berani meminta orang lain untuk melunasi rekening. Ini penindasan. Menurut hukum dinasti, basis budidaya dihapuskan, 100 batang kayu, dan 10 tahun kerja paksa. Saya tidak tahu alasannya, tetapi anak Anda bersalah. Selama pangeran keempat mengirim orang untuk menyelidiki dengan santai, kebenaran dapat ditemukan, dan jika pangeran keempat marah, konsekuensinya akan lebih serius. Pangeran keempat adalah Lu Chen, temannya, jadi dia tidak akan membantunya, dia tidak berani membuat alasan untuk berbuat salah pada Lu Chen. Tidak terlalu buruk untuk menegakkan keadilan bagi Lu Chen, siapa yang akan menegakkan keadilan baginya ketika dia berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Kemudian, Lai Ren ingin membalas dendam pada Lu Chen, namun sebaliknya, Lu Chen memotong benda itu, dan benda itu tidak bisa lagi disembuhkan. Alasannya adalah putra keduanya, Lai Ren, merasa bernafsu dan menggoda wanita Lu Chen, dan Lu Chen membakar benda itu. Ini, Ming Hao bertanya. Lalu, mengapa Lu Chen menyakiti putramu? Lai Guang mengertakkan gigi, dan sekarang setelah masalahnya selesai, dia menyerah begitu saja. Lu Chen memutilasi putra saya dan membuat putra saya tidak memiliki keturunan sepanjang hidupnya. Apa jadinya jika dia bukan penjahat? Ming Hao bertanya dengan tenang. Tuan Lai, mengapa Anda mengatakan bahwa Lu Chen adalah penjahat? Melihat itu Su Chen menyalahkannya atas semuanya, Lai Guang hampir muntah darah karena marah. Su Chen, kamu. Su Chen sudah bersiap, dan meraih Lai Guang dan berkata, Lai Guang berbohong kepada bawahannya, mengatakan bahwa ada penjahat di gerbang Feixia, jadi bawahannya memimpin orang untuk mengumpulkan mereka. Saya tidak menyangka bahwa penjahat yang disebutkan Lai Guang sebenarnya adalah teman dekat. Saudaraku, Lai Guang benar-benar harus disalahkan atas setiap kematian. Aku bisa menyembuhkanmu. Wanita cantik yang memimpin ternyata adalah alkemis hebat peringkat 7. Mata Lai Guang menjadi hitam, Yintang juga menjadi hitam, dan 10.000 alpaka melindas kepalanya. Elder Bai, ada tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Orang-orang misterius itu melepas tudung mereka satu demi satu, dan merobek jubah hitam mereka, memperlihatkan jubah alkimia di dalamnya, yang ternyata adalah semuanya alkemis. Suara wanita yang agung terdengar, juga, para tetua paviliun dan semuanya adalah alkemis hebat. Semuanya memiliki pandangan di atas, bukan semua orang bisa mengundang mereka, kecuali raja saat ini, atau bahkan seorang pangeran, jarang sekali yang mengundang para tetua paviliun dan Lai Guang juga memecahkan toplesnya, jadi dia menjadi tegar. Dange selalu memiliki kebiasaan melindungi bawahannya, jadi apa yang kamu takutkan? Saya tidak membawa master ke sini, Anda meminjam seseorang. Bai Ningsuang berkata kepada Ming Hao, yang langsung mengedipkan mata ke arah para pengikutnya, dan salah satu pengikut di alam transformasi roh tingkat ke-7 bergerak. Lai Guang menjadi pucat karena terkejut. Hukuman seperti ini setara dengan hukuman mati baginya, dia akan tamat di masa depan, dan tidak akan ada kesempatan untuk berdiri lagi. Tidak, mohon maafkan Penatua Bai. Atas nama paviliun dan, saya, Bai Ningsuang, akan menyingkirkan Lai Guang dari posisi Master Paviliun Agung, menghapuskan budidayanya, dan mengeluarkannya dari paviliun dan saat saya menginjak jebakan, bagian belakang panggung Anda akan muncul. Ini membunuhku. Pada saat yang sama, dia juga membenci Lu Chen sampai mati. Kamu memiliki latar belakang yang sesat, kamu seharusnya memilikinya mengatakannya sebelumnya. Tidak perlu menebak tujuan Bai Ningsuang, dia pasti membantu anak itu Lu Chen. Bai Ningsuang datang ke sini untuk dirinya sendiri. Dia ingin menarik dirinya dari kudanya dan menghukumnya sampai mati. Ketika dia melihat buku rekening, dia tahu ada yang tidak beres dan semuanya sudah berakhir. Lai Guang seperti ayam jago yang kalah. Dengan kekuatannya kepala tertunduk dan tubuhnya gemetar. Lai Guang bersalah,
Tolong hukum tetua Bai. Bai Ningsuang memegang buku rekening tambahan di tangannya, dan berkata, saya pergi ke paviliun Great Pill dan mengambil buku rekening Anda. Catatan di dalamnya benar-benar merupakan bukti yang kuat. Apalagi yang bisa kamu katakan? Lai Guang, Dange mengirimmu untuk bertanggung jawab atas Pil Dengzu Daguan. Anda tidak hanya gagal melakukan sesuatu untuk Dange dengan sepenuh hati, tetapi Anda juga mengisi kantong Anda sendiri, berbohong tentang harga pil, dan menyebabkan kerugian besar bagi Dange. Apa yang harus Anda lakukan? Raiko panik dan buru-buru sujud. Lai Guang memberi hormat kepada Penatua Bai. Lu Chen tidak mengatakan apapun, karena Ming Hao dan Bai Ningsuang telah berhasil, dukungan mereka akan terhapus di masa depan. Chen Yuanliang tersenyum dan mengaku dengan jujur. Saya tahu karakter Lai Guang yang berbahaya dan tidak tahu malu. Tidak peduli Anda menang atau kalah, dia tidak akan pernah menyerah. Jadi, pada hari Anda bertaruh dengan Lai Guang, saya menulis surat kepada Penatua Bai. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Chen Yuanliang, tapi sudah berapa lama sejak Ming Hao datang, dan Bai Ningsuang juga datang, dan pada saat ini, apakah ada kebetulan seperti itu? Lu Chen merasa sedikit terkejut. Ketika mereka berada di kota Suangmu, baik Bai Ningsuang dan Ming Hao berharap Lu Chen akan bertemu satu sama lain, dan jelas mereka tidak akan kembali. Miao Yan terkejut sekaligus gembira, dia khawatir dia tidak dapat menemukan alkemis lain untuk membantu Chen Yuanliang. Terima kasih, alkemis hebat. Bai Ningsuang tersenyum, dan meraih tangan Miao Yan. Sekte Feixia akan mendirikan Akademi Alkimia. Chen Yuanliang memberitahuku, kali ini aku datang ke sini untuk membawakanmu hadiah. Aku memindahkan 2 alkemis peringkat ketiga dari Paviliun Alkimia. 4 alkemis peringkat kedua membantu Chen Yuanliang mendirikan Akademi Alkimia. Master Sekte Miao berasal dari Istana Shenmu dan memiliki seni sakral yang tidak duniawi. Aku sudah lama ingin berkenalan denganmu. Miao Yan membuka mulutnya dan membungkuk kepada Bai Ningsuang. Bai Ningsuang melirik Chen Yuanliang, dan berkata sambil tersenyum, posisi pemilik Aula Dengzu dan kosong, apakah Anda tertarik menjadi pemiliknya? Sejak Lu Chen Shen terluka, Ming Hao tidak repot-repot mengambil pisau Su Chen, itu semua tergantung kinerja Su Chen di masa depan. Ketika masalah ini selesai, Ming Hao mengirim Su Chen pergi, dan meminta Su Chen untuk memimpin pasukannya kembali ke Zacheng, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di sini. Bai Ningsuang secara alami menebak bahwa Chen Yuanliang ingin mengikuti Lu Chen, dan dia tidak memaksanya saat ini, jadi dia memesan peringkat keempat lagi alkemis untuk mengambil alih Dengzu Daguan dan Chen Yuanliang dengan cepat menjawab bahwa dia sudah memeluk erat paha Lu Chen. Selama Lu Chen memberinya beberapa petunjuk, alkimia miliknya akan meningkat pesat. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk maju menjadi seorang alkemis hebat. Siapa yang peduli menjadi alkemis hebat? Terima kasih, Penatua Bai, atas dukungan Anda, tetapi bawahan ini telah setuju dengan Master Miaomen untuk membantu Feixiamen mendirikan Akademi Pil Feixia. Saya berharap Penatua Bai akan memaafkan saya. Selamat, Anda telah mencapai level keempat. Beberapa bawahan merespons dan menyeret Lai Guang pergi. Su Chen segera merekrut beberapa bawahan dan memerintahkan, saat dia bangun, suruh dia meninggalkan Dengzu dalam waktu 3 hari. Dengzu tidak menyambutnya. Kemarilah, seret Lai Guang kembali dan jaga dia di bawah pengawasan ketat. Jubah alkemis di tubuhnya, 4 pola alkimia merah juga menghilang, tidak ada kualifikasi alkemis lagi. Tanpa budidaya, dia seperti orang yang tidak berguna, tidak mampu memadatkan api sungguhan untuk membuat alkimia, dan alkimianya adalah tidak berguna sejak saat itu. Lai Guang jatuh ke tanah, tak sadarkan diri, meridiannya rusak, dan tiannya dihapuskan, dan budidayanya hilang sama sekali. Jeritan bergema di langit. Tidak, pisau bekas itu, karatnya sudah masuk ke badan bilahnya, tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Bukankah prajurit spiritualmu yang membuang pisau itu? Tiba-tiba ada yang berteriak, Sun Song, jangan bunuh diri. Beberapa orang-orang menghela nafas bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan Lu Chen, jika tidak, di mana giliran Lu Chen untuk para prajurit roh. Semua orang tiba-tiba menyadari dan memuji metode Lu Chen tersenyum, lalu menghilangkan kabut, saya menggunakan pil karat terbaik untuk lelehkan bilahnya, dan pedang berharga itu dapat melihat cahaya siang hari lagi. Karat pisau telah memakan pisau terlalu dalam. Kualitas pil Huarus kelas menengah tidak cukup, dan pasti tidak akan meleleh. Pertengahan pil Huarus kelas. Pil karat kualitas apa yang Anda gunakan?
Pertanyaan ini adalah pertanyaan banyak orang ingin tahu, dan semua orang menantikan jawaban Lu Chen. Orang lain bertanya. Lalu, bagaimana kamu menghilangkan karat pisau dan membiarkan prajurit roh kembali ke dunia? Saya menggunakan rust pil untuk menghapusnya, tetapi tidak berhasil sama sekali. Orang lain berkata, tidak, Sun Song memintaku untuk menjual pisau tak berguna itu sebelumnya, dan aku mengenali energi pedang itu pasti pisau tak berguna. Seseorang berkata dengan keras, 9 pil True Yuan kelas atas, senilai 90.000 koin perak, dapat ditukar dengan banyak sumber daya budidaya, tetapi untuk pisau yang tidak berguna, Lu Chen benar-benar anak yang hilang. Karena Lu Chen menukar 9 pil Yuan sejati kelas atas, dia pasti memilikinya, lubang di kepalanya, pada saat itu, semua orang menertawakannya. Lu Chen karena dimanfaatkan, pisau tak berguna itu telah dimakan sampai mati oleh karat pisaunya, dan harganya tidak bernilai 1 koin perak pun. Fakta bahwa Sun Song menggunakan pisau bekas untuk menipu Lu Chen telah menyebar ke seluruh sekte Feixia. Mendengar ini, terjadi keributan di kerumunan, dan banyak murid sekte Feixia sangat terkejut. Lu Chen berkata dengan ringan. Sebagai gantinya, saya menghabiskan 9 pil esensi sejati kelas atas. Setelah beberapa saat, Ming Hao lupa identitasnya, dan berteriak dengan penuh semangat, ini adalah senjata spiritual. Saya pernah melihatnya di Kekaisaran Ruofeng sebelumnya. Pada saat itu, saya melihat seorang prajurit spiritual tingkat rendah, dan kualitas pedang besar Anda lebih tinggi. Anda, bagaimana Anda mendapatkannya? Saat ini, Ming Hao menatap pedang yang dibawa oleh Lu Chen di bahunya, dengan hati-hati mengukurnya, ekspresinya serius. Saudara Lu, kamu memegang pisau besar. Ketika dua wanita cantik berkumpul, mereka secara alami menjadi seorang pemandangannya yang indah membuat banyak pria tak bisa mengalihkan pandangannya. Tanpa diduga, ketika Sun Song mendengar ini, dia membanting ke dinding. Lebih keras dan menangis lebih keras. Saya melewatkan beberapa ratus juta. Ming Hao mungkin mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia datang untuk meminta Sun Song mencoba peruntungannya. Saudaraku, apakah kamu punya pisau dan pedang patah yang tidak berguna? Selama Anda memiliki sedikit semangat prajurit roh, pangeran akan membelinya dengan harga tinggi, dan ratusan juta koin perak tidak akan menjadi masalah. Sun Song menangis sambil membentur tembok, aku pernah memegang senjata roh di tanganku, tapi ternyata tidak mengenalinya. Saya tidak tahu kebenarannya sampai saya mengubahnya. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan mengubahnya lagi. Sebagai gantinya, kuharap itu akan menjadi 100 juta koin perak. Tinggalkan aku sendiri, biarkan aku mati, aku pantas mati, aku seharusnya tidak menipu kakak muda Lu Chen. Bagus, selamat, Anda telah mengambil langkah lain. Lu Chen mengangguk, lalu berkata, namun, kamu tidak bisa berlatih ini begitu saja, bagaimanapun juga, Anda berlatih seni bela diri, bukan kedokteran. Jika Anda tidak meningkatkan seni bela diri Anda bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri ketika menghadapi musuh di masa depan. Waner menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Faktanya, saya berhasil menembus level kedua, dan kemudian saya keluar untuk melihat Anda bertarung dengan orang lain. Hanya setelah berlatih pohon suci tingkat kedua saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia. Berikan kekuatan hidup kepada orang lain, atau saya tidak akan dapat membantu Anda. Tidak, pengenalan seni suci hanya tingkat pertama, dan itu hanya bisa dilakukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Lu Chen menyentuh kepala Waner, lalu bertanya, vitalitas yang kamu keluarkan sangat kuat. Apakah ini kekuatan memulai seni suci? Gadis bodoh, tapi aku tetap saja ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak bertindak tepat waktu, aku khawatir aku akan mendapat masalah. Jangan takut, Waner mengambil seni bela diri demi Tuan Muda, bukan untuk Master Sekte. Apakah kamu tidak takut dengan teguran Tuan Muda? Mau bagaimana lagi? Saat itu Tuan Muda dirugikan, jadi saya tidak terlalu peduli. Saya harus membantu Tuan Muda. Omong kosong, begitu kamu bergerak, Ketua Sekte akan tahu. Pemilik pintu menyuruhku untuk tidak keluar, tapi aku tetap keluar. Tapi aku bersembunyi dengan baik, dan pemilik pintu tidak menemukanku. Lu Chen tersenyum, lalu berkata dengan marah, bantu aku, kenapa kamu tidak jujur, apa yang dilakukan Gui Gui Chong Chong bersembunyi di belakang. Aku tahu itu kamu.
Segera setelah Waner mengucapkan beberapa patah kata, dia menyadari bahwa dia telah menyelipkan mulutnya. Dia segera menutup mulutnya, wajah cantiknya memerah. Tidak, terima kasih. Lu Chen menatap Waner dan berkata, pada saat kritis tadi, seseorang keluar untuk merawat saya, dan orang ini bersembunyi dengan sangat baik, dan saya tidak dapat menemukannya. Jika saya tidak dapat melihat orang ini, saya tidak akan berterima kasih padanya. Selalu tidak wajar, Waner berjalan ke sisi Lu Chen, menundukkan kepalanya dan tersipu, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Tuan muda, bukankah Anda pergi bersama pangeran keempat? Mengapa kamu datang ke sini? Seorang pemuda muncul dari balik pohon besar dengan mata serius, menatap Waner dengan rambut di hatinya. Ketika suara yang familiar terdengar, Waner sedang tertegun di tempat. Aku mengerti. Waner melompat keluar dari hutan, wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Di pintu masuk, hutannya lebat dan sangat sunyi. Waner segera mengerti dan mengangguk. Cepat, Waner mengerti, Waner akan mencoba yang terbaik untuk melampaui Tuan Muda. Tidak, dia pasti akan melampauinya. Karena kekuatan tempur, mengapa? Lu Chen menatap Wan dan tanda pagar 39R dan berkata dengan serius, saya tidak berani memakan pil roh Qi dengan santai, terutama karena batu roh langka dan terlalu sulit, Waner berkata sambil tersenyum. Jadi, Tuan Muda, ayolah, jangan biarkan aku menangkapmu dari belakang. Jika meminum pil Yuan sejati bermanfaat baginya, dan dia memakan pil Yuan sejati kualitas terbaik secara langsung, dia setidaknya sudah setengah jalan menuju alam spiritual sekarang. Saat orang lain meminum pil, dia meminum pil. Orang lain dapat meminum pil dari alam yang sesuai, tetapi dia hanya dapat meminum pil energi spiritual. Begitu Waner selesai berbicara, Lu Chen menghela nafas. Sangat sulit membandingkan orang dengan orang lain, dan membandingkan sesuatu dengan barang. Semua jenis pil, beri saya makanan, dan beberapa buah-buahan yang tidak saya miliki, tidak tahu. Lu Chen meminta maaf, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, berapa banyak sumber daya yang diberikan ketua sekte kepadamu? Di keluarga Lu sebelumnya, Anda tidak memiliki sumber daya dan tidak dapat dipromosikan, sehingga menyia-nyiakan bakat Anda. Tuan Muda, jangan sedih, situasi saya sedikit berbeda. Untuk menerobos, dia memutar otak dan mencoba yang terbaik untuk mencuri semua aura Gunung Feixia, dan menghentikan budidaya semua murid Feixia Sekte selama beberapa hari sebelum dia dapat dipromosikan ke alam asal sejati tingkat kelima. Dalam hal berlari ke dunia nyata, dia sudah cukup mesum, tapi Waner bahkan lebih mesum. Ada gunung setinggi gunung, Lu Chen tertegun cukup lama sebelum dia sadar kembali, penuh emosi. Ini baru saja terjadi beberapa hari kerja keras, dan Anda telah menembus 2 bidang berturut-turut. Bagaimana kamu bisa membuatku merasa sangat malu? Tingkat 3 alam Yuan sejati. Wan 39R terkikik, napasnya terbuka penuh, dan momentumnya meningkat pesat. Tuan Muda, pergilah, saya akan kembali berlatih, kurang dari, span lebih besar dari, inilah celah dalam kultivasi. Setelah selesai berbicara, sosok pria parubaya itu melintas beberapa kali sebelum menghilang di hadapannya. Ketika dia melampaui Lu Chen, pria parubaya itu melontarkan kalimat, saya akan memberi Anda sedikit waktu untuk membakar dupa, sampai jumpa di puncak utama. Selangkah demi selangkah, secepat embusan angin, tidak butuh waktu lama untuk menyusul Lu Chen, pria parubaya itu tersenyum sedikit, mengedarkan energi aslinya, dan melangkah mengejar, menarik. Kecepatan ini adalah sebanding dengan tahap awal alam transformasi roh, pria parubaya itu terkejut. Lu Chen terlalu cepat, di luar dugaannya, ini bukanlah kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang alam Yuan sejati. Sangat cepat, Lu Chen mengedarkan mentalitas Yu Guangbu, menendang kaki kanannya, dan dengan keras, seseorang melintas 10 kaki di depannya, seperti anak panah yang terlempar dari tali, dan sosok itu menghilang dalam sekejap, mulai. Pria parubaya itu turun dari langit untuk bertemu permintaan Lu Chen. Bisa, tahap pertama hingga ketiga adalah tahap awal, tahap keempat hingga keenam adalah tahap-tahap tengah, dan tahap ketujuh hingga kesembilan adalah tahap selanjutnya. Dalam alam besar, 9 alam kecil biasanya dibagi menjadi 3 periode. Lu Chen tiba-tiba mempunyai keinginan, dia sudah mahir dalam Yu Guangbu, dan ingin mencoba kecepatannya di tahap akhir transformasi roh, seberapa cepat dari dia. Senior, aku ingin bersaing denganmu dalam kecepatan, bagaimana dengan itu? Kata pria parubaya itu. Tuan Lu,
Saya dan 39, aku akan membawa Yukong bersamamu untuk menghemat waktu. Setelah Wanner mengatakan itu, dia melangkah ke pintu masuk puncak Luoxia dan menghilang. Ke dalam hutan yang subur dan subur, orang yang datang adalah seorang pria paruh baya dengan aura yang menakjubkan. Dia adalah master alam transformasi roh tingkat 8 yang menekan Su Chen dengan satu tangan. Tuan Muda Lu, Pangeran keempat tidak bisa tinggal diam. Sekte Feixia sudah lama sekali, dan saya harap Anda akan segera datang dan berkumpul. Sambil berbicara, sesosok tubuh terbang melintasi udara dan datang dengan cepat. Transformasi roh, dia ingin mengejar kecepatan Lu Chen, bahkan jika dia tidak dalam kondisi transformasi roh, setidaknya dia harus setengah langkah menuju alam Yuan sejati. Setelah itu transformasi Yu Guangbu, secara bertahap dipercepat, satu langkah adalah 20 kaki, satu langkah adalah 30 kaki, satu langkah adalah 40 kaki. Nafas Lu Chen melonjak, dan dia mempercepat Yu Guangbu, 3 langkah secara paralel, dan mengejar ke depan dengan putus asa, kurang dari span lebih besar dari sebelum langkah Yu Guang berubah. Lu Chen berada 10 kaki dalam satu langkah. Setelah keterampilan tempur gerak kaki dari peringkat surga tingkat menengah ini dinaikkan, itu akan menjadi perubahan kuantitatif yang mengerikan, dan kecepatannya lebih cepat dari imajinasi Lu Chen. Di bawah performa ekstrim, Yu Guangbu benar-benar bertransformasi, dan kecepatannya meningkat ke level tertentu. Boom! Aura agung menyebar, menstimulasi pembuluh darah Yanlong yang sangat aktif, dan aura tersebut mengubah sejumlah besar energi sejati ke dalam meridian yang berjalan Yu Guangbu. Dengan jangkauannya, dia mengeluarkan 10 pemain berkualitas terbaik, pil energi spiritual dari mutiara yang kacau, dan menelan semuanya. Miao Yan tidak duduk di kursi utama, tetapi duduk di sudut bersama Bai Ningsuang, berbisik, dan tawa ceria datang dari waktu ke waktu, seolah-olah saudara perempuan yang telah hilang selama bertahun-tahun dipertemukan kembali, saling ngobrol, dan tidak ingin diganggu. Di dalam aula, Xin Yue tampak sangat bersemangat, dan dengan hormat mengundang Lu Chen memasuki aula utama. Pangeran keempat berkata, kamu memiliki kekuatan Raja Alkimia, dan kamu bisa menjadi Raja Alkimia di masa depan ketika kamu menjadi anggota Sekte Alkimia. Dinasti Yongningku akan menjadi Raja Alkimia pertama. Lu Chen membantu Xin Yue berdiri, dan berkata, juga, aku harus menjelaskan bahwa aku memang orang yang hebat, bukan Raja Pil. Baiklah, Jenderal Xin, aku bukan orang yang hebat, kamu tidak perlu terlalu sopan. Lu Chen tidak menyingkir, itu adalah fakta bahwa dia menyelamatkan Ming Hao, dan dia pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari bawahan Ming Hao. Xin Yue membungkuk dalam-dalam dan membungkuk kepada Lu Chen. Raja Ludan menyelamatkan Pangeran keempat. Xin Yue sangat berterima kasih, terimalah ibadah Xin Yue. Lu Chen terkejut. Jenderal yang bermartabat itu merendahkan sosoknya dan berniat berteman dengannya, seorang anak yang tidak dikenal. Permainan apa yang akan dia mainkan? Apakah Anda seorang jenderal? Pria parubaya itu tidak tidak terus bertanya, dan tiba-tiba menundukkan tangannya kepada Lu Chengong, dan berkata dengan rendah hati, Xia Xinyu, yang lahir di ketentaraan, adalah jenderal yang tepat di militer, dan sekarang membantu Pangeran keempat, dan mengabdikan dirinya sendiri, kepada Pangeran keempat. Pantas saja, gerak kakimu pasti sangat tinggi. Lu Chen tidak menyembunyikannya, pihak lain adalah anak buah Ming Hao, dan dia memiliki sikap yang baik. Dia memiliki kesan yang baik terhadap pria ini. Saya sudah berlatih gerak kaki. Pria parubaya itu tampak terkejut dan mengangguk kagum. Sangat disayangkan masih ada kesenjangan dengan pria parubaya itu, namun kesenjangan tersebut telah menyempit secara signifikan, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Lu Chen bergegas ke puncak-puncak utama, tempat pria parubaya itu sudah menunggu, ini untuk menghasilkan banyak uang, dan Anda tidak akan kehilangan satu kati pun jika kalah. Manfaat adalah yang terpenting. Meskipun dia tidak dapat mengejarnya, dia secara tidak sengaja mempromosikan Yu Guangbu. Lu Chen sangat senang. Ini adalah kompetisi yang membosankan, dan tidak ada peluang untuk menang. Dia hanya berada di alam transformasi roh tingkat ke-8, dan dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-5. Keduanya tidak memiliki urutan besaran yang sama. Cuma bercanda, alkimia hanyalah pekerjaan sampingan, dan budidaya adalah pekerjaan utama, dan kita tidak boleh meletakkan kereta di depan kudanya. Lu Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Jangan. Dan 39, bukan, saya alkimia Yelusi, saya tidak bisa naik panggung,
Chen Yuanliang sudah cukup di Akademi Alkimia, kata Miao Yan. Saudari Bai mengatakan itu keterampilan alkimia Anda sangat tinggi, mengapa saya tidak mempercayakan halaman alkimia kepada manajemen Anda? Bai Ningsuang tersenyum tipis, meskipun dia tidak berani menyebut Lu Chen Raja Alkimia di depan orang luar, dia selalu menjaga sikap hormat terhadap Lu Chen, tanpa kehilangan etika alkimia. Sebenarnya, dengan Tuan Muda Lu di Feixia Danyuan, Ziyun Danyuan telah dihancurkan. Lu Chen patuh, terus menunjuk, berpura-pura mengerti bahkan jika dia tidak mengerti. Miao Yan menebak apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada mengancam. Jangan tanya umur kami, ini rahasia wanita, mengerti. Lu Chen memandang kedua wanita cantik itu dengan aneh, tetapi dia tidak melakukannya. 39, jangan menyangka Bai Ningsuang yang terlihat lebih dewasa ternyata lebih muda dari Miao Yan, saudari Bai. Miao Yan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kegembiraannya, tetapi kegembiraannya masih terlihat jelas. Lu Chen, aku punya kabar baik untukmu. Saudari Bai telah setuju untuk mensponsori sejumlah sumber daya alkimia, dan bersama dengan sejumlah alkemis yang dipinjam, kekuatan Akademi Alkimia Feixia kita akan segera mampu menghancurkan Akademi Alkimia Ziyun. Lu Chen tidak punya pilihan selain menjaga hidung dan hidungnya, dan hatinya, dan akhirnya dia menjadi satu dengan manusia, dan Tuhan, dan singkirkan pikiran jahat. Lu Chen sedikit lebih muda, tapi dia juga laki-laki. Jika dia mengatakan dia tidak merasakannya, dia akan berbohong, baik Miao Yan maupun Bai Ningsuang memiliki pesona dewasa seperti itu, yang berakibat fatal bagi pria, menghadapi dua wanita cantik dengan dua wewangian berbeda, seperti dua bunga, ada sedikit bau persaingan. Untuk kecantikan, Lu Chen merasa sedikit gugup dan sedikit gelisah. Miao Yan mendongak dan melihat Lu Chen, jadi dia memanggilnya dan memintanya untuk duduk di sampingnya. Lu Chen, kemarilah. Lu Chen berdiri di aula, tidak tahu harus berbuat apa, para tetua sekte Feixia, serta alkemis seperti Chen Yuanliang, semuanya duduk di kursi di kedua sisi aula dengan tertib, semuanya dengan ekspresi kosong, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Ming Hao sedang memegang pena dan menulis dengan wajah dingin, sementara Sun Song berbicara dengan suara rendah, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Bai Ningsuang segera bangun, dan ada sedikit kegembiraan di mata indahnya. Terima kasih Raja Alkimia, Bai Ningsuang akan menjadi Raja Alkimia dan setuju. Hei, Tetua Bai, bangun dulu lalu bicara. Bai Ningsuang berkata sambil berbaring di tanah. Bai Ningsuang memiliki permintaan yang tidak berperasaan, dan saya harap Raja Pil akan menyetujuinya. Lu Chen merasa tidak wajar dan tidak melakukannya, tidak tahu harus berkata apa. Elder Bai, kamu, tanpa diduga, Bai Ningsuang mengaktifkan esensi sejatinya, menepis tangan Lu Chen, dan dengan paksa terjatuh di kaki Lu Chen. Namun, masalah kecil ini mengejutkan para tetua Feixiamen, kurang dari, span lebih besar dari, Penatua Bai, tidak perlu bersikap sopan. Bai Ningsuang menutup pintu aula, tubuhnya yang halus tenggelam, dan dia ingin membungkuk kepada Lu Chen. Bai Ningsuang memberi hormat kepada Raja Pil, aula samping, Miao Yan menatap Lu Chen lagi, dan berkata, Saudari Bai ingin membicarakan sesuatu denganmu secara pribadi, kamu dan dia pergi ke aula samping. Kemungkinannya hampir nol, setiap tahun, orang memasuki Gunung Daji untuk berlatih. Jika ada harta karun, pasti sudah diambil. Menyebutkan Ming Hao dan Sun Song, Miao Yan sangat senang. Sun Song menjemput prajurit roh dari Gunung Daji. Pangeran keempat meminta Sun Song untuk menceritakan kisahnya dan menggambar peta tempat para prajurit roh berada. Gunung itu tidak tersegel, kirim orang untuk mencoba peruntungan, mungkin mereka bisa mengambil senjata roh. Pangeran keempat sangat iri dengan prajurit spiritualmu. Dia tidak berani membuat rencana denganmu. Jadi dia pergi membuat rencana dengan Sun Song. Lu Chen melihat ke sisi berlawanan, Ming Hao dan Sun Song berbisik-bisik, dan merasa penasaran. Apa yang terjadi dengan Pangeran keempat dan Sun Song? Lu Chen sungguh aneh. Saya tidak dapat memahaminya, saya benar-benar tidak dapat memahaminya, level Lu Chen tidak tinggi, tapi dia hanyalah murid biasa. Apakah itu layak untuk diperhatikan oleh orang besar seperti Penatua Bai? Namun, mengapa Penatua Bai tampak agak hormat di depan Lu Chen? Juga, Bai Ningsuang adalah alkemis hebat peringkat 7, salah satu tetua pavilion dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada ketua sekte. Lu Chen ini tampaknya telah memenangkan hati Master Sekte, tetapi Master Sekte,
dia melakukan ini hari ini, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana bisakah dia mempercayainya? Kepala sekte selalu dingin dan sombong, dan laki-laki harus menjauh. Bahkan jika dia memandang Lu Chen secara berbeda, dia tidak akan duduk bersama Lu Chen. Ketika saya menjawab ya, Lu Chen bergidik, suasana hatinya sedang buruk, dia ditipu. Bekerja sama dengan Bai Ningsuang, dia berhasil sudah menggali lubang, hanya menunggu dirinya melompat ke dalamnya. Mungkinkah permintaan tidak berperasaan ini? Lu Chen melirik Bai Ningsuang, hanya untuk melihat mata air di sudut mata Bai Ningsuang dan senyuman di sudut mulutnya, seolah ribuan pesona menyerangnya. Hati Lu Chen gemetar, lalu dia terbentur seperti rusa. Tidak bagus. Mungkinkah dia jatuh cinta padaku? Seperti kata pepatah, 30 itu seperti serigala, 40 itu seperti harimau, keindahan ini di zaman harimau dan serigala. Tidak, dewa masih perawan. Kurang dari span lebih besar dari dia ingin memaksanya, jadi bujuklah dia secukupnya saja. Saat ini, pikirannya berubah, pada saat ini, aroma tubuh dewasa Bai Ningsuang langsung tercium garis saraf paling sensitif di hidungnya, dan dia merasakan seluruh tubuhnya lemas. Dia ingin datang dengan paksa, dan dia bersumpah akan menolaknya sampai mati.